Halo teman-teman, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Juga di like dan dibagikan ke semua akun media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua ada dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, seperti yang telah kita ketahui, kita sedang menjalani masa belajar dari rumah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, Ibu hadir dalam kegiatan belajar video pembelajaran. Sebelum kita belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu alat tulis dan buku pelajaran kalian ya. Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sumber energi alternatif? Belum? Masih bingung? Oke, kita simak tayangan video berikut ini. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa minyak bumi, batu bara, sinar matahari merupakan sumber energi. Semuanya itu kita pakai untuk kenyamanan dan kesejahteraan hidup kita. Beberapa jenis sumber daya tadi ada yang tidak akan habis, seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Dan juga akan ada sumber daya yang akan habis, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan-bahan tambang. Masih ingat kan gimana caranya mendapatkan minyak bumi? Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi yang lain atau biasa disebut dengan sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi alternatif itu bisa diperoleh dari matahari, air, angin, dan panas bumi, termasuk ke dalam energi yang dapat diperbarui atau yang tidak akan habis. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbarui atau akan habis. Yuk kita lihat gimana sumber energi alternatif tadi dapat membantu dalam keseharian kita. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang diberikan berupa panas dan cahaya. Cahaya dan panas bisa bermanfaat secara langsung untuk mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk diambil garamnya, memberikan penerangan, dan juga untuk perkembangan makhluk hidup. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut sel surya atau solar cell atau juga fotovoltaik. Energi panas matahari diubah menjadi listrik dengan alat yang disebut panel surya. Panas yang dihasilkan oleh matahari dapat digunakan sebagai pemanas air di rumah. Sayangnya tingkat efisiensi sel surya dan panel surya tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak dahulu. Kapal layar bisa berkeliling dunia hanya menggunakan energi angin. Saat ini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sama kan dengan cahaya matahari? Alat yang digunakan disebut dengan aerogenerator. Air. Air yang sehari-hari kita gunakan untuk minum, mandi, masak juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Air juga bisa dijadikan sumber energi listrik, dibantu dengan turbin dan generator. Panas bumi. Panas bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan, sehingga bisa dimanfaatkan. Proses kerjanya adalah airnya dimasukkan ke dalam tanah hingga menyentuh lapisan batuan yang panas.
Air yang mendidih tadi akan menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Uap air panas ini disebut geyser. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Dari tayangan tadi kita telah mengetahui bahwa sumber energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Contoh dari bahan bakar fosil adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, bahan tersebut jika digunakan terus-menerus akan habis. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber energi alternatif atau pengganti untuk menggantikan bahan bakar fosil yang bisa saja suatu saat nanti akan habis. Contoh dari sumber energi alternatif adalah 1. Matahari. Sinar dan panas yang dipancarkan oleh matahari bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Untuk menghasilkan energi ini dibutuhkan panel surya yang dapat menyimpan panas. Yang kedua, angin. Biasanya energi angin dihasilkan dengan menggunakan kincir angin. Cara kerja kincir angin memang seringkali terlihat seperti lambat. Meskipun begitu, kincir angin mampu menghasilkan energi yang sangat besar. Energi angin tersebut bisa kita gunakan sebagai sumber energi listrik setelah disambungkan ke generator. Pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi alternatif adalah dengan mengubah energi angin menjadi energi listrik menggunakan kincir angin pada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Yang ketiga, air. Tidak jauh berbeda dengan energi angin, air juga termasuk salah satu dari macam-macam energi alternatif. Energi air atau juga disebut dengan hydropower merupakan sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan sungai. Air sebagai energi alternatif digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 4. Panas bumi. Sama halnya dengan energi matahari, jenis energi alternatif yang satu ini juga yang memanfaatkan daya panas, tetapi panas dari dalam bumi. Kondisi Indonesia yang mempunyai banyak pegunungan menjadi keuntungan tersendiri, sebab aktivitas vulkanik yang terjadi pada gunung Indonesia sangat bermanfaat dalam pengolahan energi panas bumi. Panas bumi adalah salah satu energi yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Oke anak-anak, jadi dari pembahasan tadi kita sudah mengetahui bahwa ada 4 contoh sumber energi alternatif, yaitu yang pertama matahari, yang kedua angin, ketiga air, dan keempat panas bumi. Nah, silakan diambil alat tulis kalian dan tulislah pertanyaan berikut pada buku kalian ya. 1. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? 2. Tuliskan 4 contoh sumber energi alternatif. 3. Apakah manfaat dari matahari sebagai sumber energi alternatif? Dan yang keempat, apakah kegunaan dari angin sebagai sumber energi alternatif? Baiklah anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dan mengerjakan tugas pertanyaannya dengan baik ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat dan selamat pagi semua.